Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Yang seprinsip, bahasa lainnya semanhaj. Itu kalau dalam hal agama. Walaupun nikah beda, ya pemahaman kayak tadi ya sah, kita tidak bahas itu. Tapi masalah konflik di dalam keluarga yang ini kita ingin minimalkan. Baik, itu dari saya Coach. Ada Ustaz, tambahan? Saya mau tanya nih Ustaz. Malah nanya Sebetulnya ada gak sih yang pernah ta'arufin dan sukses Ustaz? Ta'aruf online banyak Coach. Banyak Ustaz. Bisa gak kita hadirkan di sini supaya kita bisa tahu? Ah iya, Ya. ini salah satu. Kita harus tahu alumninya ada nggak Alumninya gitu. ini ada nggak? Ini salah satu pasang nih. Tadi ini Mas Edi Wintoko namanya. Mas Edi silakan coba. Oke, Mas Edi ini Mas. tadi saya ketemu di bawah. Dia bilang, Edi. Ustaz, saya nanti yang akan ngomong di ini. Ada dia di bawah. Oke. Saya sama istri saya, dia bilang. Istrinya tadi sholat dan dia nunggu tadi di bawah. Sini Ya. Mas. Sini Mas. Mas Edi gimana Mas Edi? Masya Allah, ini pas banget nih. Dari tengah Mas. Maaf Mas. Ya. Silakan. Silakan Mas. Mas Edi kita malah mau wawancarai nih. Kita wawancarai nih. Enggak. Saya mau tanya Mas Edi. Waktu pertama kali ikut program ta'aruf berarti ya? Itu berapa lama prosesnya? Dari daftar sampai dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantan Joko. Mantan Joko. Saya joki ya. Mas siapa namanya? Perkenalkan nama saya Edi Witoko. Ya biasanya dipanggil Edi. Izin langsung menjawab ya. Silakan. Dari Istri ada ya? Istri ada. Istri ikut nih? Ikut. Satu ya? Satu. Iya satu dulu, iya jelas. Terus? Dari mulai. Sebentar, istri mana, jenengan mana? Asli. Oh ya, saya aslinya Palembang Ustaz. Tapi Palembang. tinggal di sini? Sekarang tinggal di Jakarta Ustaz. Istri? Istri aslinya Medan. Kemudian kita tinggal bersama di Jakarta. Oh, Tapi baik. sebelumnya memang aktivitasnya di Jakarta dua-duanya ya? Tidak Ustaz. Kalau istri memang aktivitas sebelumnya udah di Jakarta. Oke. Namun saya di Kalimantan Ustaz. Oh istrinya di Jakarta? Jakarta. Jenengan di Kalimantan, tapi sekarang sama-sama di Jakarta? Betul Ustaz. Enggak LDR ya? Enggak Ustaz. Enggak? Lebih senang jauh-jauhan apa dekat-dekat kayak gini sekarang? Dekat-dekatan Ustaz. Masya Allah. Sudah berapa bulan ini? Alhamdulillah. Nikahnya sudah berapa lama? Alhamdulillah udah kurang lebih 1 tahun Ustaz. 1 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Berapa lama prosesnya Ustaz? Tadi Iya prosesnya, belum betul terjawab. prosesnya. Dari daftar itu sampai tukur CV atau gimana Ustaz? Ya dari daftar dulu, daftar kapan dulu daftarnya? Kalau tidak salah itu pertengahan tahun 2021 kalau nggak salah. Ustaz. Oke, terus dapatnya? Dapat 2022 pas dapat CV beliau. Oh. 2022. Nikahnya? 2020. Nikahnya akadnya April 2023. Oh April 2023. Berarti dari proses awal itu 2021 ya? Hampir setahun setengah. 2021 ya? Betul Ustaz. Betul. Kok lama sekali 2021? Sebentar, saya tanya lagi nih, harus jujur li nih. Oh jujur li ya, Iya. jujur li. Ini nggak jaksel nih, kok saya jadi jakselan di sini coach. Pernah ditolak nggak sebelumnya? Pernah Ustaz. Berapa kali? Banyak Ustaz. Sudah terjawab ya? Sudah dapat ini kan? Yang nolak belum Ternyata- tahu kalau ini high quality jomblo. Iya, Wah, enggak, saya mau hibur mereka ini. Oh, baik. Di antara mereka juga banyak yang ditolak-tolak terus kan? Ada nggak kamu? Ada. Jadi ada ternyata. Gak usah sebutkan angka, gak usah. Pokoknya banyak ya? Banyak, Ustaz, banyak. Tapi kok bisa sampai akhirnya terus sampai usaha dapat tuh gimana? Prinsipnya gimana? Saya coba lagi aja gitu. Betul Ustaz. Karena stok masih banyak Ustaz. Masya Allah. Gitu. Akhirnya pokoknya saya tetap nanti akan dapat gitu. Betul Ustaz. Ketika Ada ditolak keyakinan. itu bagaimana perasaanmu? Ketika ditolak ya sudah gitu. Mungkin ada apa namanya? Apa ya yang salah dari saya Oh gitu. Masya Allah. Bagus Introspeksi dia. gitu. Introspeksi diri ya. Masya Allah. Dulu siapa yang terakhir yang jodohin sampai dapat istri ini? Umi Siti Maunah. Oh Siti Mona hadir ya? Mona itu hadir ke Masya Masya Allah. Terus sekarang aktivitasnya di sini apa? Kerja di mana? Kalau saya kerja di dekat juga Ustaz di apa namanya Cilincing Jakarta Utara. Jakarta Utara. Apa itu?
di perusahaan logistik bagian klinik Ustaz. Masya Allah. Oh, kliniknya logistik ya. Betul. Oh, baik. Backgroundnya medis ya. Betul. Baik. Siapa kok tahu kayak gitu coach ya? Iya tadi udah disebut. Iya maksudnya bisa dikejar-kejar terus ya coach ini apal kayak gini. Baik. Ada satu ini lagi. Kiat-kiatnya apa nih biar yang Mas Joko ini biar nggak jadi Joko lagi, bagaimana kiat-kiatnya? Oke. Izin sharing ya teman-teman semuanya. Mungkin kiat-kiatnya niat kita itu mau menikah tuh apa gitu. Masya Allah, catat Mas Joko. Terus yang kedua. Kemudian pasti kita tahu kalau kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Jadi pas menikah juga sama nih, harus sama dari dapat clue-nya dari Allah gitu kan, untuk ibadah juga gitu. Masya Allah. Sudah. Kemudian persiapkan diri. Kita tuh layak untuk menikah tuh seperti apa gitu. Iya, layaknya bagaimana maksudnya persiapkan dirinya? Jadi memantaskan diri gitu ya. Memantaskan dirinya gimana caranya? Memantaskan diri dengan pastinya dengan mendekatkan diri sama Allah gitu. Iya. Allah, Masya Allah. Betul. Keren. Finansial juga gitu. Betul Ustaz, dari kesiapan mental untuk siap menjalani rumah tangga, kemudian ada juga fisik gitu Ustaz. Iya. Fisik, jadi secara lahir dan batinnya kita juga harus siap. Kemudian apa namanya, finansial. Nah, satu lagi nih terakhir nih. Ya, senang nggak dengan istri sekarang nih? Cocok nggak? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jangan karena takut saya loh ini, enggak loh. Betul Ustaz. Iya, syukuri sekali ya. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin ada perasaan menyesal nggak? Aduh kenapa nggak dari dulu gitu? Ada nggak? Ada sih Ustaz. Ada. Iya, harusnya dari dulu ya. Harus dari dulu. Nikah itu enaknya berapa persen? Enaknya 80%. 20% enak banget. Nah, mereka tambah panas aja ini Mas Edi ya. Terima kasih Mas Edi. Baik, coach kita mungkin tanya jawab aja nih. Baik. Ya. Ahwat dulu. Oh, Awat dipersilakan untuk bertanya. Silakan, tolong dibantu diarahkan yang ada di ruangan sebelah. Ahwat dulu. Boleh tanya pada coach, boleh tanya pada saya. Silakan. Ahwat dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ustadz ya. Ana di sini posisinya sambil kuliah Ustadz. Oke. Ya, jadi merantau gitu Ustadz. Nah, jadi Kuliah di sini. Kuliah di Lipia Jakarta. Oke. Nah, kemudian di sini Ana salah satu untuk menjaga diri Ana gitu kan. Ana ingin punya pasangan gitu Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Apakah Ana selesaikan dulu kuliah Ana atau? Umur berapa? Gitu aja deh. Umurnya 23 Ustadz. Sudah berapa tahun lagi selesai? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sudah nggak sabar nih? Hah? Enggak sih Ustadz. Orang tua gimana orang tua? Orang tua boleh-boleh aja gitu Ustadz. Ya sudah. Cuman terkadang berarti mungkin kalau saran saya selama tidak ganggu kuliah, nikah aja. Itu kalau dapat. Nah Ustadz. Ya. Selama tadi apa? Tidak mengganggu kuliah. Tidak ganggu kuliah. Gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Jazakumullah khairan ya, jadi Ustadz. saran saya kalau tadi karena clue-nya tadi itu sudah dapat izin orang tua. Kalau belum dapat nggak saya sarankan. Tapi kalau orang tua bilang sudah kamu nikah aja gak masalah. Sudah nikah. Ya. Semoga dapat jodoh impian. Amin. Oke, baik. Akhwat lagi satu lagi. Silakan. Ini nanti kasih Mbak yang nanya tadi. Coba. Baik, satu lagi. Akhwat lagi. Ada lagi? Yang itu buku. Tidak ada Ustadz. Enggak ada lagi? Nggak ada. Enggak ada. Saya tanda tangan dua-duanya. Sini kasih buku. Mbak Nuri tanda tangan, saya tanda tangan. Ada apa ini? Dapat hadiah minyak wangi kayaknya. Gak ada lagi yang akhwat gak ada? Oke, sekarang ikhwan. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kedua-duanya Ustadz sama juga Kok juga. Aku jawab duluan berarti. Ya. Tadi hadis yang antum bacakan standar dari man ba'ah ya masyarul sahabat man ba'ah faltajawaj itu apa? Dan standarnya sebagai apa ini tadi finansial dikatakan itu mampu tuh bagaimana gitu. Sekarang dan itu saya rasakan sendiri bahwasanya banyak akhwat yang mempertimbangkan memang di sini. Ini rata-rata Ustaz. Karena anak bernasib sama dengan Bapak Edi. Udah beberapa kali tertolak. Nah ini ada kesempatan katanya ada Ustadz mengadakan seperti ini, Anda coba mendaftarkan, coba lewat ini bagaimana gitu. Dan beberapa kali yang saya temukan masalah mentoknya di situ. Di masalah mapan ya Pak? Nah kriteria mapan dan manba'ah ini di mana? Baik. Gitu. Sekian. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Baik, gini, ini buat pemahaman, izin tidak ada maksud apa-apa, ini hanya sharing saja. 15 tahun saya bekerja di Telkomsel Pak, sebelumnya saya kerja di pabrikan. Nah ini coach ini ya pengalaman kerja Ini, beliau. ini mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, ini kita sharing aja sebagai laki-laki. Ketika saya pertama kali menikah, itu saya kerja di LG Elektronik dengan gaji tidak lebih dari 2 juta. Dan saya bisa hidup dan bisa nabung. Kemudian saya keterima, sebenarnya saya ada rezeki di sekolahan ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia, saya pindah ke Panasonic, pabrik juga, gajinya agak naik, tapi level di bawah 10 juta. Kita masih bisa nabung. Bismillah karena Allah, saya diterima di perusahaan BUMN. Lebih dari 12 tahun saya di BUMN. Mohon izin dengan gaji yang jauh lebih besar daripada gaji di pabrikan. Tapi nggak bisa nabung. Bahkan mobil saya masih leasing, waktu itu belum ngaji ya, kita belum paham riba, masih leasing, rumah juga masih KPR, dan nggak punya tabungan. Sampai akhirnya kita diskusi saya sama istri, apa yang salah sama ini? Ternyata ada keinginan dan ada kebutuhan, mapan di situ. Inilah ternyata pentingnya rencana besar kita mau ngapain di pernikahan. Ini sharing aja. Jadi 5 tahun pertama ternyata problem kami adalah di mana kami bisa menerima kenyataan dan kami bisa berdamai dengan kenyataan. Masya Allah. Gitu loh. Di awal itu. Ini poin ini saya tangkap dulu ya dari Iya, saya simpulin. Ini bagus sekali nih. Poinnya itu istrinya sebenarnya. Iya. Istrinya. Betul, Ustaz. Saya sebenarnya sama seperti itu juga. Awal dulu ya sama juga. Istri. Sekarang ini kita tuntut nih pada para akhwat ya. Siap nggak mulai dari nol. Iya. Tapi si suami mau tanggung Berusaha jawab. tadi. Betul, ada keinginan. Iya. Waktu saya mau Tapi antum juga harus tunjukkan ini memang kerja ini kerja bukan nganggur. Iya, kerja nggak coach? Kerja. Itu poin Betul. pentingnya. Nah, terus coach. Iya, jadi waktu itu sama. Nih izin ya, istri saya dari keluarga yang jauh levelnya dari saya. Jadi istri saya itu orang tuanya, rahimahullah, itu pejabat di Kementerian Agama. Ibunya pengusaha tembakau dan beras, serta pohon jati di daerah Tuban, Bojonegoro, Ustaz. Artinya kalau kita ke sana itu jauh banget levelnya. Bapak saya itu hanya seorang dulu dinasnya di Bakir. Tapi mau nerima loh coach itu. Nah. Masya Allah. Dikuci. Jadi waktu itu juga Maksudnya sama. mertua juga mau nerima keadaan coach loh itu. Enggak, awalnya sih gak nerima juga Ustaz. Masih bicara apa. Nah, tapi ada kuncinya nih. Oh enggak Ada nerima. kuncinya nih. Enggak mungkin mertua kan berpikirnya Mikir-mikir juga ya. anak saya mau dikasih makan apa. Kan gitu kan. Nah ini kita sharing sebagai laki-laki. Jadi saya bilang sama mertua waktu itu. Saya bilang, beli saya kesempatan 3 bulan, saya akan tunjukkan bagaimana saya bekerja. Tapi belum menikah.
Waktu itu karena kita diperkenalkan, kemudian saya waktu itu langsung lamar, kemudian mertua bilang, oke, tapi saya nggak mau tunjukkan dulu kamu itu siapa. Nah akhirnya saya tunjukkan. Bismillah karena Allah 3 bulan saya kerja di LG, saya dapat beasiswa ke Korea. Di situ baru mertua langsung. Nikahnya sebelum ke Korea? Sebelum ke Korea. Nah, akhirnya disitulah baru mertua langsung lihat, oh bisa. berarti ini bisa jadi pekerjaan ya gitu. Karena butuh trigger itu sih. Nah tapi ini salah satu aja. Mungkin bisa dengan cara yang lain, dengan cara kita buktikan bahwa kita punya yang penting mau tunjukkan saya tanggung jawab. Pembuktian. Iya. Pembuktian tapi gini aja. ya, para Ikhwan tuh boleh juga nuntut kalimatnya pada awal gini biasanya sebagian Ikhwan tuh. Masa kamu nggak mau nerimo sih? Awal-awal jangan bilang nerimo dulu. Maju aja. Nanti dia mikir-mikir juga. Oh ini backgroundnya ini ya. Sama dengan saya juga, dengan coach ini ya hampir sama. Saya malah ketika nikah itu belum ada kerja. Kerja mapan belum. Ini lebih dekat Modalnya lagi. cuma apa? Modalnya ijazah UGM. Oh. Ada UGM-nya masalahnya. Itu. Dia mikir-mikir juga kan, ada UGM-nya. Ijazah UGM. Oh nolak, oh siap-siap masih ada yang lain gitu. Itu. Jadi kamu tunjukkan sesuatu. Sebenarnya coach ini tadi mengajarkan kita gini. Dia tunjukkan mau tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya kayak saya gitu ya. Ijazah aja gitu. Ya siap tanggung jawab. Kalau coach dia tunjukkan 3 bulan lagi ya. Sekarang kamu ini mau, ini enggak Mas Joko. Tunjukkan aja. Saya besok siap hidupi anak ibu nanti. Anak bapak, anak ibu saya siap hidupin. Itu sebenarnya pelajarannya. Bukan masalah coach awalnya kerja di pabrik. Bukan itu. Mau tunjukkan tanggung jawabnya tadi. Itu kalimat kunci. Jelas ini ya? Nah, apa lagi coach? Iya, jadi intinya kita harus punya mimpi dan komunikasi tadi. Iya. Berdamai dengan situasi, tapi kita punya rencana besar. Tanggung dan jawab kuncinya. berdamai dengan situasi itu yang mungkin tadi bahwa laki-laki itu driver ya. Jadi kita yang mendrive wanita sehingga kita bilang mari kita berdamai dengan situasi sekarang, tapi saya akan buktikan bahwa kita akan punya mimpi besar. Mungkin itu sih. Ya. Mungkin cukup ya. Untuk cara mapan. Cukup. Ya. Sebentar, satu lagi. Saya tambah waktu sedikit ya. Satu pertanyaan lagi biar ini. Soalnya yang habis ini sesi ibu-ibu ta'aruf nanti dengan ngurus kalian. Wah, saya cuma doa saja sih dari sini. Semoga ada yang berhasil deh. Amin. Ya Allah. Aminnya kencang banget nih. Ada satu lagi. Hah? Ada satu lagi enggak? Satu lagi dari Ikhwan mungkin ada yang mau ditanya? Oh ada Ustaz, pojok Ustaz. Mana? Nah, satu lagi. Ya. Maaf ya tadi suara saya katanya kurang jelas ya. Minta maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini awal-awal ikut Biojodoh Ta'aruf offline di Umay Show. Awal-awal dapat restu tapi qadarullah ibu tidak mengizinkan. Jadi saya di sini hanya ikut talk show-nya saja. Nah, tadi ada akhwat yang bertanya, saya ya mungkin agak iri sih gitu. Dia masih berkuliah sementara orang tuanya sudah mengizinkan untuk menikah. Sementara saya di sini sudah bekerja dan sudah punya kemampuan finansial. Tapi masalah orang tua. Oke. Nah, itu saya. Mas siapa namanya? Mas Fandi. Tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi, dekat. Bekasi, oke. Saat ini saya juga sudah kerja dekat Jakarta gitu, di Jakarta. Nah, saya sudah menasihati orang tua semalam bahkan ya untuk bisa dapat restu istilahnya gitu. Tapi qadarullah orang tua meminta untuk istilahnya jangan dulu ya Ustadz. Dan juga kebetulan saya punya kakak juga, abang juga. Jadi sudah nikah belum abang? Abang belum. Itu problemnya. Iya, jadi yang pertama tuh problemnya ya orang tua tuh minta untuk jangan melangkahi ke abang gitu. Dan ibu orang apa? Ibu orang Betawi sih Ustadz. Jadi tapi masih ada prinsip gitu ya? Iya, saya sudah menasihati Ustadz dengan ya agama. Iya, ya, baik. Saya juga setelah itu saya beristighfar ataukah ada yang salah gitu. Saya mohon nasihatnya Ustadz gimana untuk apakah saya bersabar untuk diizinkan menikah atau tetap berusaha untuk bernegosiasi. Itu sih yang ingin saya tanyakan Ustaz. Makasih Ustaz. Mungkin masukan saya untuk Mas Fandi ya. Oke. Ikut saran orang tua dulu.
Ya, dalam perjuangan jodoh juga saya tadi sebutkan dalam buku saya Menjemput Jodoh Impian, nanti bisa dapat di rumah store di bawah. Raih ridho orang tua itu insya Allah nanti akan memudahkan ke hal yang lain. Ridhallahi fi ridhal walidi, kata Nabi SAW, ridho Allah itu akan datang kalau orang tua ridhoi. Ya satu. Tapi masalah ini juga harus bisa lobby. Karena kan gak mesti nunggu kakak dulu. Siapa tahu Mas Fandi yang lebih punya keinginan untuk nikah, bahkan mungkin sudah ada calon gitu, tinggal maju lamar saja bisa. Tinggal komunikasikan, mungkin awali dengan hadiah dulu, hibur orang tua dulu. Sebenarnya satu untuk kasus ini sebenarnya orang tua tuh pingin Mas Fandi itu mampu nggak sih? Tunjukkan itu pada orang tua. Saya mampu hidupnya anak orang. Itu kalau sudah bisa, nah ngomong baik-baik dengan orang tua, terus ya ada sesuatu deh kasih sama orang tua biar terbuka hatinya. Kuatkan lagi doa dan istighfar gitu ya. Coach ada tambahan? Cukup Ustaz. Cukup. Baik. Kita rasa cukup Coach ya. Kita Baik, punya Ustaz. PR Coach tadi itu. Kenapa Ustaz? Couple Planner. planner. Masya Allah. Ya cocok ini ya. Ini saya baru dapat istilahnya dari Coach loh ini. Iya. Karena saya kan bukan praktisi lapangan yang tahu dunia kerja, dunia apalagi digital marketing kayak beliau. Masya Allah. Ya, Coach sekarang apa? Untuk sekolah digital itu apa Coach ini sekarang? Ya jadi kita sekarang memang lebih banyak bekerja sama dengan digital corporate dan komunitas. Jadi digital corporate seperti Telkomsel, PLN, Kemenkop dan segala macam. Itu beberapa bidang UMKM apa juga. yang bidang kerjasamanya? Lebih ke digital marketing. Jadi bagaimana ngebangun traffic penjualan di corporate itu dari sisi online-nya, baik itu dari e-commerce-nya, dari media sosialnya. Dari daerah-daerah macam-macam ya sampai Iya, mana? sampai ke Makassar. Ada Makassar. beberapa Ada rekan klien saya juga di Makassar. Jogja yang Coach juga Ada jadi klien di penasihat Makassar, itu. ada di Sekar Jogja. Daton ya. Ya. Termasuk juga kalau saya ada apa-apa saya telepon Coach Yoso. Masya Allah. Coach ini gimana nih Coach ini? Biar kuat brandingnya nih. Salah satu yang program saya itu ide dari Coach Yoso, Rumah Iso Konsultasi. Masya Allah. Ya. Bahkan beliau kasih nama sebenarnya Rumah Iso Konsultasi Keluarga Muslim. Ya, kita membrandingnya itu masalah-masalah keluarga semuanya. Betul. Tapi Masya saya Allah. doakan jangan masuk RKKM ini karena semua ini problem. Masya Allah. problem semuanya. Masya Allah. Tapi memang saya buka juga Subhanallah. untuk ini, Mas Joko memang. Oh. Mas Joko, Mbak Siti saya buka juga untuk RKKM tadi Coach. Tapi RKK pra ya. Ya Prag, ada karena kayak tadi Mas Fandi tadi Ah, punya Mas Fandi masalah, ada ada yang problem. curhat kayak gini juga. Baik, gitu. baik. Dia buka Baik. kayak gitu. Ini ide dari Coach tadi itu loh. Masya Jadi kalau Allah. kalian mau belajar terutama digital marketing ya, nanti bisa kunjungi saya di Instagram Coach, itu banyak infonya itu. Iya, iya. Dan belakangan ini Coach dapat satu amanah lagi dari Ustadz Erwandi untuk bantu di LBS Urundana juga. Dari sisi Iya. apanya Coach? Jadi kami mendampingi beberapa bisnis Hmm. yang di bawah Kemenkop, Kementerian Koperasi, dan beberapa lembaga kementerian lainnya. Pada saat mereka nanti sudah naik bisnisnya, kami dampingi, maka dia kan butuh pemodalan. Nah, agar tidak salah jatuh ke riba, maka kami bekerja sama dengan Ustadz Erwandi di LBS Urundana pendampingan bisnis dan pendampingan capital bisnisnya. Gitu Ustadz. Oke, nanti ini ya bisa tahu info ini, bisa belajar sama Coach Yoso Insya Allah. juga. Kemudian nanti kita tunggu waktunya nanti ikuti Instagram saya dan Coach Yoso. Kita akan Insya Allah. collab untuk bahas apa tadi? Couple Couple planner. planner. Biar nanti hidup bersama ini tidak hanya hidup bersama saja. Siapa tahu bisa ada bisnis yang dibangun bersama dan punya Insya Allah. penghasilan yang nanti penuh berkah. Allahumma Berkah barik. itu kan gak mesti banyak. Betul. Betul nggak? Betul banget Ustadz. Enggak mesti banyak. Halal yang penting. Ya, yang dirintis halal dan mudah-mudahan dari sini jadi pondasi kuat juga selain ilmu agama, pondasi kuat juga untuk bangun rumah tangga hingga ke surga. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Gitu ya, rekan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk proses selanjutnya ini ta'aruf. Saya sudah Baik. dipanggil, Izin, saya harus Ustaz. ngisi. Ya, ada. Izin Ustadz dari Ahwat Ustadz. Oke, bisa singkat ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ustadz, istrinya Bapak Edi. Wah, Sebentar. ini. Alumni Oh, BGS. ini. Istrinya Pak Ya, Edi. siap. Istrinya Pak Edi. Iya. Iya. Pak Edi. Aduh, mohon maaf. Pak Siap Edi. Ibu, Aduh. Ibu Aulia. Silakan Iya. Mbak Aulia. Saya tadi pikirannya lain lagi. Pak Edi yang mana tadi? Mohon maaf. Silakan. Alhamdulillah
saya senang sekali juga ya diundang di sini, ngelihat teman-teman akhwat juga, masya Allah semangatnya ya sampai. Nanti semangatin loh. Iya. Mbak Aulia ya, semangatin mereka juga. Mohon maaf Alhamdulillah. saya tanya aja langsung nih. Boleh Ustaz. Dulu ketika sebelum dapat Pak Edi ini, ya Mas Edi aja ya. Mas Edi ya, Mas udah. Dulu sebelum dapat Mas Edi itu pernah ditolak berapa kali nggak? Saya pernah ditolak 4 kali Ustaz. Jadi suami saya ini yang kelima. Sampai dihitung nih ya, itu sampai dihitung. Wanita tuh memang kayak gitu coach ya. Berarti ini yang kelima tadi kata Yang Ustaz. kelima. Itu ahli sejarah memang Ahli ya, ahli sejarah. Kayak gitu gitu. Hafal ya. Ustaz. Hafal. Kalau kita tanya Pak Mas Dia Edi tadi nggak lupa dia, tadi, lupa berapa yang ditolak. Itu pahami karakter nanti ya. Besok kalau ada apa-apa itu ingat tuh, kamu salah taruh handuk berapa kali aja dihitung nanti itu sama. Terus gimana kesannya dengan Biro Jodoh Rumaisa? Alhamdulillah jodoh BJR ini menjadi wasilah ya, jadi jalan yang memang kita harus benar-benar jujur nih sama Allah gitu. Masya Allah. Jujur sama Allah tuh niat menikah itu apa gitu. Ya, karena jujur saya backgroundnya seorang dokter, saya punya kriteria yang tinggi. Oke. Tapi yang masuk CV saya itu tinggi-tinggi banget gitu. Perjuangannya yang rendah gitu. Jadi saya yang sama suami saya saat ini beliau memperjuangkan itu. Masya Allah. Memperjuangkan tidak hanya sampai jatuh handphonenya gemeter. Sabar Mas, sabar Mas. Oh handphone saya jatuh. Handphone saya jatuhin. Waduh. Bukan dia ambil sambil geter tadi. Sambil geter. Silakan Mbak Aulia lanjut Aulia. Perjuangan ya, Masya Allah. Iya, satu kata kunci itu perjuangan. Jadi hidup ini perjuangan. Tapi dari perjuangan alhamdulillah ya iya, dapatnya memperjuangkan secara akhirat dan juga duniawi pasti ya. Kita nggak akan bisa terlepas dari itu gitu. Berarti kemarin ikut kelas pranikah juga kan? Maksudnya yang rekaman itu ikuti ya? Benar Ustaz, itu harus lulus dulu Ustaz. Iya, berarti lulus? Harus lulus, alhamdulillah. Lulus. Berarti dengar semua tuh ya pelajarannya ya? Iya kan, kalau enggak bisa garap. Betul enggak? Harus benar. Pak Edi, ada order enggak? Orang dalam enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada orang dalam, enggak ada orang dalam. Murni. Yang ini juga sudah pada lulus belum yang tadi ya? Ikut BJR kan? Sudah lulus belum? Ujiannya lulus, alhamdulillah. Nggak mungkin nyogok saya, nggak akan saya kasih lolos itu. Nilainya harus standarnya tinggi lagi 80 loh itu. Dan alhamdulillah ini Umi kan bolak-balik sayanya rewel ya, mintanya tinggi gitu ya seperti apa. Terus akhirnya ibu mungkin Umi ini ya. Siti juga ya tolong dipertimbangkan seperti itu. Terus melihat sisi yang lain, kemudian juga saya ngasih tantangan sama Pak Edi ini bagaimana bisa nggak hitbahnya itu offline karena keluarga saya mintanya hitbahnya Offline. langsung. Nah beliau dari Kalimantan langsung ke Medan itu. Medan itu bukan. Perjuangan dan pembuktian. Wah, perjuangan dan Masalahnya pembuktian. itu Kalimantan, Jakarta dulu kan? Jangan apa? Iya 2 kali pesawat. Betul. Ke Palembang dulu. Enggak, dia ke Palembang lagi Oh coach. iya. Kalimantan dia ke Palembang ke Jakarta dulu Radia, saat Kalimantan, Jakarta, Palembang. Palembang, baru ke Medan. baru ke Medan. Ya salah, Masya Allah. Dapat dokter ya. Naik mobil dari Palembang. 22 malam. Makanya kayaknya kalian harus pergi dulu jauh-jauh kayak gini deh. Ya. 7 hari 7 malam dulu kita coba itu perjalanan tuh. Baru dapat tuh ya. Ya, tapi alhamdulillah itu semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kalau emang udah jodoh, pasti Allah mudahkan itu semua. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah kita, mohon maaf nih sama Umi ya, sering banget rewel. Pas tapi dulu. tetap sabar ya Uminya, terus juga ikhwannya juga mau berjuang itu. Dan ternyata setelah menikah sih ya, alhamdulillah nggak ini ya jujur gitu, apa adanya juga beliau. Baik. Dan Cukup ya. masih terus belajar gitu. Ya, Allah barik. Barakallahu fiik. Nanti bisa ikut kajian-kajian untuk kelanjutannya, ada kajian-kajian saya online ya untuk dapat ilmu ya. Dan kalian-kalian ini tinggal satu aja, berjuang untuk bisa dapat nih sore hari ini ya. Saya doakan saja semoga Allah mudahkan untuk kali ini. Coach, makasih coach. Baik, kita tutup Ustaz. Ya, jangan lupa ya, couple Planner. ya. Tunggu ya. Masya Ikut ya. Allah. Ikut loh, nanti besok saya tanya loh, nanti saya sudah hafal-hafal muka-mukanya nanti nih. Nanti di Zoom saya suruh buka nanti mukanya nih. Baik, itu saya coach, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.